warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ardiansa sudah mau meluangkan waktunya untuk saya melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini adalah salah satu tugas dari pelatihan guru penggerak ya. Jadi ada materi coaching untuk supervisi akademik. Nah, jadi apa sih sebenarnya, saya jelaskan sebentar ya Pak, sedikit tentang coaching supervisi akademik. Itu adalah kegiatan observasi atau penilaian terhadap kinerja guru. Jadi sebenarnya supervisi akademik ini dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas, bukan saya gitu ya. Tapi untuk pelatihan guru penggerak ini salah satunya melatih guru untuk bisa melakukan coaching supervisi akademik. Jadi kalau biasanya kalau kita sudah dihadapkan dengan supervisi, guru-guru itu pada takut ya kan Pak kan. Nah, tapi ternyata ketika belajar tentang di pelatihan guru penggerak, ternyata ada namanya coaching supervisi akademik. Jadi kalau sebenarnya ketika supervisi akademik itu dilakukan dengan teknik coaching gitu ya, itu justru tidak menakutkan gitu. Tidak seperti ini. Biasanya kalau kita kan malas itu disupervisi sama kepala sekolah atau pengawasan gitu, itu jadi momok gitu. Ternyata di pelatihan guru penggerak ini kita belajar bagaimana coaching itu untuk supervisi akademik itu membuat supervisi itu jadi menyenangkan, jadi memberikan manfaat setelahnya gitu ya. Kemudian bisa, yang penting adalah bagaimana kita coaching itu bisa menyelesaikan masalah-masalah kita sebagai guru. Nah, jadi itu dia Pak ya hari ini tujuannya. Nah, kalau ditanya apa sih tujuan supervisi akademik itu banyak ya. Salah satunya adalah meningkatkan pendidikan dan profesionalisme guru. Jadi sebenarnya supervisi akademik ini wajib dihadapi oleh setiap guru. Jadi hari ini mungkin kita akan belajar Pak bagaimana supervisi akademik. Jadi saya seolah-olah jadi supervisornya ya, bisa kepala sekolah atau pengawas gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, biasanya kan Pak apa saja yang di supervisi biasanya, jadi seorang guru itu biasanya di supervisi itu adalah masalah wawasan, profesionalismenya, kemudian kehadiran, kemudian persiapan belajarnya, persiapan mengajarnya, jadi mulai dari pelakar dan sebagainya. Kemudian laporan hasil belajar, kemudian pencapaian target belajar, dan kerjasama guru dengan siswa, dengan teman-teman, dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu biasanya di supervisi. Nah, jadi untuk hari ini supervisi kita itu sebenarnya tujuan pentingnya, tujuan utamanya adalah menemukan permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi gitu ya ketika proses belajar mengajar gitu. Kemudian ketika permasalahan itu kita temukan, kemudian kita bisa cari solusinya. Permasalahan itu apa? Kemudian dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi saya mau tanya Pak, jadi kalau untuk pembelajarannya Bapak pakai model apa gitu ya, metode apa bisa Bapak sampaikan, kemudian instrumennya apa, bagaimana KPD-nya bagaimana gitu. Jawab. Bapak nanti ini. Santai aja Pak, nanti saya potong-potong. Biasanya dalam pembelajaran itu yang kita gunakan ya PBL itu program based yang berorientasikan masalah, sehingga siswa itu dapat ya berpikir secara kritis. Nah, bisa untuk memotivasi siswa untuk kreatif lagi kan. Nah, biasanya kalau di kalau misalnya secara PBL itu, nah, siswa itu akan sulit untuk melengkapi bahan-bahan untuk yang dipraktikkan, sehingga PBL itu menunjukkan mereka untuk berpikir kritis akan masalah yang kita tampilkan seperti animasi ataupun audio visual lainnya. Jadi dalam bentuk instrumennya itu nanti, nah atau RKPD-nya itu, nah kita kasih
dikasih nanti apa namanya berbentuk soal-soal sehingga nanti mereka bekerja secara berkelompok. Nah, berkelompok untuk memecahkan masalah apa yang kita tampilkan. Nah, sehingga apabila sudah selesai bekerjanya baru nanti kita paparkan, nah kita bimbing sehingga kita dapat membuat kesimpulan bersama-sama. Seperti itu. Jadi Pak, ini udah pernah untuk PBL ini udah pernah Bapak laksanakan? Sudah. Lagi memang siswa PBL ini memang sebagian siswa, nah ada beberapa siswa itu memang kurang apa ya, kurang apa namanya, kurang kreatif, ya ada satu dua orang. Sedangkan karena itu memang mereka berpikir, nah itu mencari masalah itu memang bisa. Apa ada strategi yang Bapak lakukan ini tadi, ada siswa yang kurang, ada siswa yang dalam pembentukan kelompoknya itu ada strategi nggak Pak untuk menutupi kekurangan salah satu siswa? Biasanya kalau yang seperti itu kita gabungkan sama yang lebih bisa, yang lebih bisa sehingga dia bisa tercover. Jadi kalau dibandingkan dengan metode lain yang pernah mungkin Pak ini kan PBL itu lebih efektif ya Pak. Ya, atau apa kekurangannya dari PBL itu tadi yang menurut Bapak ini Bapak kerjakan? Kekurangannya Ada nggak kekurangan dari sini kesamaan? Kekurangannya kalau saya perhatikan mereka itu apa? Kita lebih semangatkan lagi untuk berpikirnya. Nah, kalau kita lebih semangatkan lagi, mereka itu kurangnya itu tidak kelihatan. Berarti harus dimotivasi ya Pak. Baik Pak, kalau untuk instrumen penilaian biasanya Bapak menilainya kayak mana? Misalnya ada tes tertulis udah itu kalau misalnya mereka berkelompok nih Pak ya, berkelompok ada kerja kelompoknya, ada LKPD-nya. Nah, ada nggak penilaian sikapnya, ada nggak penilaian praktiknya, kinerjanya gitu. Bagaimana Bapak menilainya? Terus apanya instrumen itu biasanya saya percaya sama mereka itu dengan cara post test. Nah, di situ nanti akan nampak apakah mereka bisa atau tidak. Kalau penilaian sikapnya Pak, ada? Dengan sikapnya, Ketika kerja sama diskusinya misalnya, praktiknya. rata-rata mereka kalau dengan sikap mereka semua itu ya kerjasama. Dengan sikap itu mereka sangat efektif kan? Efektifnya ya. Sikapnya itu mereka kompromi dengan menyelesaikan aktivitasnya saja. Sejauh Bapak mengajar dengan PBL ini gitu kan, ada nggak peningkatan hasil belajar siswa? Ada. Sehingga mereka nanti apa yang kita tampilkan lebih cepat mereka menanggapi lebih termotivasi bagi apa yang kita tampilkan. Lebih menarik. Itu mereka tuh praktikum juga biasanya, atau cuman apa namanya Bapak tampilkan model, atau ada praktikum pakai alat? Nah, kalau selama ini praktikum yang di luar aja, misalnya nanti kalau nanti tentang tumbuhan, pertumbuhan, terus pengembangan dari dalam kelas. Biologi ya, dia bisa dengan alam gitu Pak ya. Baik Pak, mungkin itu jadi kita ketemu nanti di kelas. Setelah ini saya akan lakukan supervisi. Saya ingin melihat apa yang bagaimana Bapak mengajar ya dengan PBL ya, problem based learning tadi. Kemudian langkah-langkah seperti apa. Kemudian akan terlihat di situ apa keunggulan dari PBL tadi Pak ya. Baik, kita ketemu nanti Pak di kelas. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mana? Satu.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Nah, silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita mulai, nah Bapak cek satu persatu dulu, ya. Kita absen dulu satu persatu. Anis, Alpan, Azwar, Bahtiar, Deni, Eka, Hidayatul Ajmi, Irfan, Taas, Saraini, Miska, Suhendri, Wirja. Nah, kita absen, ada yang beberapa yang tidak datang. Nah, sebelum kita membuka pelajaran pada pagi hari ini, nah kita akan mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya dengan bentuk pertanyaan. Nah, ya dengan bentuk pertanyaan pelajaran yang kemarin. Nah, pertanyaan itu, nah coba jelaskan apa saja komponen-komponen yang terdapat pada struktur virus. Apa saja yang terdapat pada struktur virus, komponen-komponen virusnya. Nah, siapa yang tahu? Kepala, leher, ekor. Nah, kepala, leher, dan ekor. Nah, di situ ada fungsinya masing-masing. Kepala apa itu kecil, dapat dia memperbanyak diri. Nah, dia bentuknya kecil, dapat memperbanyak diri, sehingga dapat membuat orang sakit. Nah, membuat orang penyakitan ataupun sakit gara-gara virus yang kecil ini. Nah, virus bakteri mana yang lebih kecil? Virus atau bakteri? Virus. Hah? Virus. Nah, yang lebih kecil itu adalah virus. Ya. Nah, karena bentuk kelompoknya. Kita dapat mengamati berbagai jenis penyakit pada virus. Ya. Nah, itu tujuan kita, ya. Menganalisa replikasi virus dan mengamati berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kita tonton video pertama. Nah, ini coba perhatikan dan tanggapi, ya. Dan tanggapi video tersebut. Video pertama. Dan tanggapi video tersebut, ya. Nah, sudah kita tonton videonya tentang bakteriopak. Bakteriopak itu virus pemakan bakteri. Virus pemakan bakteri. Bakterinya itu adalah E. coli, Escherichia coli. Bisa terdapat pada manusia, di usus, dan bisa terdapat pada hewan ataupun pada tumbuhan. Jadi situs ini ada dua tadi, ya, ada lisis, ada isogenik. Nah, ada lisis dan ada isogenik, ya. Ada yang secara ganas, ada yang secara tidak ganas, tapi mematikan juga, ya. Nah, jadi kalau kita lihat videonya, nah, apa tanggapan kita tentang video tersebut? Ya, apa tanggapan kita setelah kita tonton video tersebut? Nah, kelompok 4.
jadi pendapat kelompok 4, nah siklus Vitti itu terjadi pada akhir siklus Vitti. Nah, artinya siklus Vitti itu pecah. Bakteri itu pecah apabila sudah terinfeksi yang namanya bakteriofa. Nah, itu dari kelompok 4. Ya, dari kelompok 1 apa? Ada tanggapan? Menurut saya Pak, Nah, siklus ini adalah upaya daripada siklus ini. Nah, ya. Pendapat dari kelompok 1, siklus Vitti itu lebih berbahaya daripada siklus isogenik. Nah, karena siklus Vitti itu, nah, berbagai banyak partikel virus dikumpulkan. Nah, setelah banyak, ya akhirnya bakteri itu pecah ataupun lisis, ya, akibat bertumbuhnya sudah berkembang biaknya virus tadi. Nah, sehingga si inangnya tadi, induknya tadi bisa mati, ya. Nah, itu dari kelompok 1. Nah, dari kelompok lain, Ya Pak, nah, kalau menurut saya Pak, siklus isogenik tergantung inangnya untuk membelang. ya, kalau menurut kelompok 2, siklus isogenik itu tergantung inangnya, tergantung induknya. Siapa induknya? Yaitu bakteri. Kalau bakteri itu membelah, nah maka si virus itu pun ikut membelah untuk memperbanyak dirinya. Nah, dari kelompok 3 ada enggak pendapatnya? Nah, Kalau menurut kami, Pak, virus Baktiopak ini virus yang lengkap karena sudah memiliki kepala, leher, dan kaki. nah, virus ini sudah lengkap, ada kepala, ada leher, ada kaki. Sedangkan virus-virus yang lainnya itu, nah tidak seperti ini, ya. Ya, virus yang itu hanya bisa menancap dan mengedarkan penyakitnya. Sedangkan ini ada lehernya, ada kepalanya, dan ada ekornya. Nah, jadi dari video ini, nah sudah bisa kita simpulkan bahwasanya yang lebih berbahaya itu adalah siklus dari litik, ya. Nah, dari litik. Jadi yang berbahaya itu adalah siklus litik daripada siklus isogenik. Nah, itu yang lebih berbahaya karena siklus litik itu bisa bisa mematikan si inangnya, si induknya. Nah, ini dari video nomor 1, ya. Nah, ada lagi video yang tentang video nomor 2 tentang penyakit virus influenza. Ya, influenza flu. Nah, itu perhatikan juga, ya. Nah, ditanya.
Ya, ini tentang apa? Virus. Influenza. Lagi tentang tahu. Hanya berjalan. Nah, itu tentang video virus influenza, influenza ataupun flu. Yang pada dasarnya itu penyakit pilek. Nah, pilek dulu baru flu, ya. Nah, pilek itu dasarnya. Nah, jadi berdasarkan dari video tersebut, nah kita bisa menanggapi apa yang perlu kita tanggapi dari jalan dari alur ceritanya, ya. Itu yang perlu kita tanggapi. Nah, siapa yang bisa menanggapi video tersebut? Nah, dari yang apa? Saya di kelompok 2. Video tersebut itu sangat berbahaya bagi kita dan bagi kita. Sangat berbahaya bagi kita dan Nah, sangat berbahaya bagi kita dan sekitar kita. Apa contohnya itu? Nah, bahaya bagi kita bersin, ya. Misalnya kita bersin susu healthy. Nah, berarti partikel-partikel virus itu bisa menyebar ke mana-mana. Nah, itu sangat cepat menularnya. Kalau virus ini, ya. Nah, bisa langsung kena kita. Itu menurut si Suhendri, ya. Virus itu berbahaya bagi kita dan sekitar kita, lingkungan kita, ya. Nah, ada lagi? Nah, kelompok 1. Virus influenza sangat berbahaya untuk anak bayi maupun lansia apabila penularan virus influenza. Nah, kenapa anak bayi dan lansia sangat rentan terhadap virus ini? Nah, karena daya tahan tubuhnya itu belum kuat. Kalau anak bayi itu imunnya, sistem kekebalan tubuhnya itu belum sempurna. Sedangkan lansia sudah lemah, sudah habis. Lagi sistem depositnya, sistem imun tubuhnya. Itu makanya bayi atau lansia itu sangat mudah terinfeksi yang namanya virus. Nah, apabila kita sering masuk ke rumah sakit anak bayi atau lansia, nah itu bisa terkena penyakit. Apabila kita sering masuk ke rumah sakit, kita pun jadi sakit jadinya. Kita ke rumah sakit, kita pun jadi sakit. Ya, itu pendapat dari kelompok
Kelompok 1. Nah, kelompok lain ada nggak? Nah, kelompok 3, kelompok 4. Nah, 3. Kalau menurut saya Pak, kalau kita terkena virus influenza, kita harus menjaga jarak dan memakai masker. Nah, ya, menjaga jarak dan memakai masker apabila kita bepergian, apabila kita keluar rumah, ya, nah, supaya tidak terinfeksi yang lainnya. Nah, kelompok 4 ada nggak? Ya Pak, Nah, kalau pendapat kami Pak, virus ini dapat menyebar dengan mudah jika virus percikan air liur di udara dari penderita virus. nah, percikan air liur, kita bersin keluar air kita. Nah, itu bisa lebih cepat lagi kena sama kita. Nah, kalian bersin pakai apa? Lendir. Kenapa? Nah, itu lebih berbahaya lagi ya, karena ada lendirnya. Lendirnya itu kita hirup, kita pegang, masuk ke aliran darah. Nah, itu sangat cepat mengalirnya ya. Jadi kita dapat mudah terkena penyakit. Nah, itu dari video influenza. Nah, video ketiganya tentang coronavirus. Nah, tentang coronavirus. Nah, perhatikan ya tentang coronavirus. Perhatikan gambarnya.
Kau udah? Enggak tulis. Yang Bu. Udah, saya nomor 3, belum? Siapa? Udah. Nah, 3 udah. Lagi. 4. Nah, ketiga udah, lagi. Dari ini yang kita siap. Ada pandangan. Saya kita presentasikan ya. Nah, dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 dulu Pak. Bagus ini.
nanti ini dipresentasikan, diperhatikan, dan nanti yang memberi pertanyaan dari kelompok 3, ya. Dari kelompok 3 nanti memberi pertanyaan. Nah, terus presentasikan. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Apa nama situs replikasi virus bernomor 1 dan 2? Ada 2, yaitu litis virus secara ganas, lisogenik virus secara tidak ganas. Jelaskan tahapan siklus replikasi virus bernomor 1. Tahapan siklus litik, penempelan, injeksi, sintesis, replikasi, rakitan, lisis. Jelaskan tahapan siklus replikasi virus bernomor 2. Tahapan siklus lisogenik, penempelan, injeksi, penggabungan gen, pembelahan. Bagaimana cara mencegah agar tidak tertular virus influenza? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dari orang yang sakit, menjaga kebersihan buang sampah pada tempatnya. Bagaimana cara virus dengue menginfeksi manusia? Dengan cara menggigit di pagi hari dan sore hari, umumnya menyerang anak-anak berusia kurang dari 15 tahun. Nah, itu bacanya virus dengue ya, dengue bacanya. Dengue. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, dari kelompok 1 sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Nah, silakan tanggapi kelompok 3. Ada pertanyaan? Nah, apa pertanyaannya? Mengapa siklus lituk lebih berbahaya daripada siklus lisogenik? Coba lagi. Mengapa siklus lituk lebih berbahaya daripada siklus lisogenik? Mengapa siklus litik lebih berbahaya daripada siklus lisogenik? Nah, kenapa berbahaya litik daripada lisogenik? Karena dalam siklus litik, sel bakteri inang pecah dan mati setelah produksi bakteriopak baru. Ini. Nah, jawabannya adalah Karena dalam siklus litik, sel bakteri inang pecah dan mati setelah produksi bakteriopak baru. nah, siklus litik pecah sehingga menghasilkan bakteriopak yang baru. Nah, inangnya pecah sehingga dia bersifat ganas. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, Tiga, pembelahan. Bagaimana cara mencegah agar tidak terkena virus influenza? Dengan melakukan karantina atau menjauhi orang yang terkena penyakit influenza. Bagaimana cara virus dengue menginfeksi manusia? Dengan cara menggigit manusia. Demikianlah dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah virus influenza itu jadi berbahaya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Virus influenza dapat menyebabkan penyakit ringan hingga berat dan tak jarang menyebabkan kematian. Terima kasih. Demikianlah dari kelompok 2 yang kami sampaikan. Sebelumnya kami kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
presentasi memaparkan satu persatu hasil diskusinya, ya. Intinya untuk ya apa namanya meminta ya untuk berbicara, walaupun ya berdasarkannya itu nanti ya bukan belakang, yang penting maju ke depan, ya. Nah, setelah ini kita akan ini apa ya, kegiatan penutup. Kegiatan penutup kita akan melakukan yang namanya post-test sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Maka pembelajaran kita hari ini bisa tercapai atau tidak dengan adanya post-test ini, mungkin bisa nanti menggali ataupun seberapa pahamnya anak-anak semua tentang pelajaran virus ini. Nah, kita bagikan post-testnya. Nah, ini post-testnya pilihan ganda, ya, yang ganda dijawab masing-masing, jangan per kelompok. Ya Pak. Nggak ada susunnya bangku. Kenapa nggak ada susunnya bangku? Semua. Balik semua. Balik semua dulu. Balik semula tentang Nah, susun bangkunya lagi seperti tadi. Bangku ini seperti tadi. Dapat ada siap? Dapat. Ada siap tentunya. Ya nanti baru tapi Nah, dengan terakhirnya dapat kita simpulkan bahwasannya virus ini bersifat mematikan, walaupun dia hanya partikel kecil. Walaupun kecil, nah dia bisa membuat orang sakit. Ya. Nah,
Mudah-mudahan apa pembelajaran kita hari ini bisa tercapai dan semua bisa paham tentang apa artinya replikasi virus tadi dan video-video yang sudah kita tayangkan. Nah, bagaimana cara-cara pencegahannya supaya kita nanti bisa hidup sehat di lingkungan kita. Nah, sebelum kita akhiri, maka kita harus berdoa dulu untuk hari pelajaran kita hari ini. Nah, itu akan diserahkan kepada ketua kelas kita untuk memimpin doa. Belum mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita doa bersama. Mulai. Doa selesai. Nah, dengan berakhir doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini dan akan kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diansa atas waktunya. Sudah bersedia saya observasi ketika mengajar. Kemudian ini adalah pasca supervisi ya, pasca supervisi pasca observasi gitu. Jadi setelah saya melihat kemarin Bapak melakukan proses belajar mengajar, mungkin ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan gitu ya. Sekaligus mungkin ada beberapa pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaannya dulu nih ya Pak ya. Kemarin kan metode yang Bapak pakai itu adalah problem based learning. Jadi kira-kira Pak, apa kesulitan atau hambatan atau apa yang ingin dikembangkan, yang Bapak ingin dikembangkan dari ini berdasarkan pengalaman untuk ketika mengajar dengan menggunakan problem based learning ini? Kesulitannya apa gitu, dan apa yang ingin dikembangkan kira-kira? Nah, kesulitan itu tentang PBL ini apa ya? Anak-anak itu memang agak susah, memang dia berpikir secara instan gitu, secara cepat. Nah, memang anak-anak itu berpikir memang agak lambat. Nah, jadi yang perlu kita kembangkan di sini adalah bagaimana supaya mereka itu bisa berpikir secara cepat dengan menggunakan ya video-video ataupun animasi yang ada di kita yang ada di Infocus. Nah, supaya mereka itu dapat berpikir dengan cepat tentang apa masalah-masalah yang akan kita sampaikan di video tersebut. Terus kalau dari proses PBL ini Pak, apa kira-kira yang perlu dikembangkan lagi gitu Pak, berdasarkan pengalaman Bapak? Yang perlu dikembangkan lagi tentang PBL ini, mungkin tentang apa ya, tentang diskusi kelompoknya itu. Diskusi kelompok itu kadang mereka itu, nah dari sekian orang satu kelompok itu ada satu dua orang yang kurang aktif gitulah, kurang aktif. Oke, jadi baik, hal yang perlu dikembangkan berarti gimana caranya supaya setiap kelompok itu aktif semuanya gitu ya, Udah kita apakan pun masih juga seperti iya, dari bagian kan. memang harus ini Pak, kita perlu inovasi mungkin ya, menarik perhatian anak-anak. Baik Pak, itu pertanyaannya. Jadi ini mungkin saya mau konfirmasi hasil pengamatan saya gitu ya kan Pak. Jadi yang pertama ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Jadi ketika proses belajar mengajar masih terlihat
terlihat, boleh ya Pak ya, kurangnya masih terlihat ketika proses belajar mengajar itu guru masih terlihat mendominasi gitu. Jadi itu memang kita ciptakan pun itulah memang perlu ini tuh Pak, membangkitkan semangat anak-anak itu mungkin kita harus punya yang banyak. Jadi itu mungkin kemudian keterlibatan siswa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kurikulum sekarang itu student center gitu ya kan Pak. Artinya memang siswa yang harus aktif, kita hanya fasilitator. Itu secara teorinya, tapi mungkin untuk bisa mengaktifkan siswa itu nggak mudah Pak. Nah, jadi ini mungkin saya masih melihat adanya keterlibatan siswa di dalam kelas yang masih kurang gitu. Kemudian seberapa banyak menggunakan papan tulis. Jadi ketika fokus itu digunakan, jangan sampai nggak menggunakan papan tulis sama sekali gitu. Artinya masih harus ketika belajar aktif itu memang harus anak-anak harus ada yang ke depan gitu. Memang kita juga harus ada yang Infokus itu tidak menjadi 100% media kita, papan tulis juga gitu. Jadi kalau saya lihat Bapak kemarin mungkin masih kurang menggunakan papan tulis, mungkin karena memang ada Infokus gitu. Sudah di situ sudah semua memang. Tapi papan tulisnya juga sebaiknya kita gunakan. Nah, metodenya kalau saya lihat metodenya alhamdulillah sudah ini ya Pak, metode PBM ini bagus gitu, problem based learning ini untuk bagaimana kita menggali anak-anak itu dari sebuah masalah gitu. Dan saya sudah lihat ini pada pembelajaran yang Bapak tanyakan kemarin. Kemudian alat bantunya sudah sangat ini sudah menunjang sekali pembelajaran. Kemudian ada RKPD-nya, ada ada presentasinya gitu kan, PPT-nya, kemudian ada diskusinya, kelompoknya itu sudah saya lihat itu sudah sangat bagus. Kemudian sedikit lagi mungkin Pak yang usul saya ketika belajar PBM itu problem based learning itu sebisa mungkin kita itu mengaitkan dengan konteks kehidupan nyata gitu. Kemarin itu sudah saya lihat juga sudah ada, cuman mungkin lebih dikuatkan lagi gitu Pak, masih terlalu ini. Jadi itu sejauh yang saya lihat proses pembelajaran Bapak sudah sangat bagus, sudah oke. Hanya masukannya mungkin sedikit itu tadi aja gitu ya, menggunakan media papan tulis yang harus ditinggalkan gitu kan. Kemudian kondisikan anak-anak bagaimana caranya supaya lebih aktif lagi ya Pak. Baik Pak, ini supervisi kita hari ini sudah selesai alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaannya untuk saya supervisi, walaupun kenyataannya kita malas. Supervisi itu sesuatu yang ini gitu, tapi sebenarnya supervisi itu tidak